Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu. Alhamdulillah, para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang salah satu di antara rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kompetensi yang ingin dicapai dengan mengkaji, dengan menelaah iman kepada malaikat-malaikat Allah antara lain memiliki sifat disiplin, memiliki sifat jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Kalau malaikat, ya, itu ditakdirkan oleh Allah senantiasa berbuat benar, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Sementara iblis bertolak belakang, senantiasa membangkang, tidak mentaati perintah Allah. Di tengah-tengah ada kita, manusia. Manusia ketika mengikuti bisikan malaikat senantiasa mengikuti kebenaran, taat kepada Allah. Tetapi apabila manusia mengikuti bisikan iblis, maka jadilah yang makhluk yang membangkang kepada perintah Allah. Dengan beriman kepada malaikat, kita harus memiliki sifat disiplin, kemudian jujur dan tanggung jawab. Disiplin, apa itu disiplin? Disiplin adalah senantiasa patuh terhadap aturan. Itulah disiplin. Ketika seorang muslim disiplin patuh kepada aturan Allah, itulah yang dikatakan manusia yang bertakwa. Karena takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kalau menjadi orang disiplin mengikuti aturan dari Allah itu, berarti otomatis dia adalah orang yang bertakwa. Aturan Allah itu simpel, ya. Aturan Allah hanya ada dua. Yang pertama perintah, dan yang kedua adalah larangan. Ketika diperintah kita taat, dan ketika dilarang kita menjauhi apa yang dilarang, berarti kita sudah disiplin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, umpamanya disiplin mengikuti aturan-aturan sekolah, mengikuti aturan belajar, aturan melaksanakan tugas dan sebagainya. Jadi kita ketika disiplin itu, ya keuntungannya bukan untuk siapa saja. Keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri. Disiplin. Dan karena kita iman kepada malaikat Allah, selain disiplin, kita juga senantiasa berusaha untuk jujur, benar. Apa yang ada dalam hati itu yang diucapkan dan itu yang dilakukan. Jujur, benar. Kalau apa yang ada dalam hati berbeda dengan yang diucapkan, nah itu sudah tidak jujur, tidak benar. Dan ini relevan dengan definisi iman. Iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi antara hati, ucapan, dan perbuatan itu klop, sesuai. Nah, kalau orang munafik itu, kalau kata syair itu lain di bibir, lain di hati. Ya. Hati mengatakan iya, ya, lisan mengatakan tidak. Nah, itu sudah tidak jujur. Dan itu adalah sifat munafik. Jujur, benar, itu Rasul mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, disiplin, taat, patuh, ya, jadi orang yang bertakwa. Ketika kita jujur, itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah, yang namanya jujur, sidik, benar, itu yang pertama sidqun niat. Nah, sidik dalam niat, benar niatnya. Ketika beramal,
diniatkan semata-mata karena Allah supaya kita mendapatkan balasan dari Allah, berarti niatnya benar. Di antara ciri niat yang benar, ya, sidqun niat, itu tidak ada yang namanya atau tidak akan bertemu dengan yang namanya kecewa. Kalau masih ada kekecewaan, berarti niatnya tidak benar. Niatnya bukan karena Allah, tetapi bisa jadi karena manusia, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan acungan jempol, ingin mendapatkan tepuk tangan, ya, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Ketika penghargaan itu tidak ada, jadilah dia kecewa. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengecewakan dia. Ketika niat kita, ketika beramal, ya, ketika bekerja, kita niatkan karena Allah, kita niatkan ibadah karena Allah, maka Allah yang akan berikan balas. Kemudian yang kedua, sidqul lisan, sidik dalam lisan, benar, jujur dalam ucapan. Jadi ketika kita berucap, ketika kita bertutur kata, ya, Rasul mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Berkata yang baik itu apa? Jujur. Perkataannya sidik, benar. Nah, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, kalau tidak bisa berkata jujur, lebih baik diam. Nah, sidqul lisan. Kemudian yang berkaitan dengan sidqul lisan ini, terkadang karena tidak ingin dipersalahkan atau ingin menghindar dari hukuman karena berbuat salah, maka berbohong secara lisan. Nah, kalau sudah berbohong sekali, maka dia akan menutupi kebohongan yang pertama itu dengan kebohongan berikutnya. Makanya lebih baik jujur, lebih baik benar. Ya, umpamanya pelajar, ya, diberi tugas, diberi PR, kemudian pas waktunya harus dikumpulkan, ditanya oleh guru, kamu mengerjakan tidak? Mengerjakan, padahal tidak. Bohong pertama. Mana pekerjaannya? Aduh Pak, ketinggalan di rumah kedua. Jadi menutupi satu kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Ditanya lagi, kenapa ketinggalan? Aduh Pak, tadi berangkatnya terburu-buru. Nah, tiga tuh, bohong. Ya. Kenapa terburu-buru? Bangunnya kesiangan. Oh Pak. Terus, alhamdulillah. Kalau kita jujur, ya, kalau kita benar, sudah selesai. Dan ya kita harus konsekuen dengan kalau kita berbuat salah, ya siap dengan yang akan kita hadapi ketika tidak mengerjakan PR. Ya, makanya nanti berikutnya tidak cukup hanya jujur saja, tetapi kompetensi berikutnya adalah kita pun harus memiliki tanggung jawab. Nanti kita bahas. Sidqul niat, sidqul lisan, sidqul fikrah, sidik dalam berpikir. Bagaimana sidik dalam berpikir? Kita senantiasa berpikir, kita apa yang akan kita lakukan, kita berpikir Allah ridho atau tidak. Jadi sidqul fikrah, benar dalam berpikir itu senantiasa menghadirkan Allah dalam proses berpikir kita. Ketika akan melakukan sesuatu, ini yang akan kita lakukan ini Allah ridho atau tidak. Nah, sidqul fikrah. Ketika ini akan mengundang keridhaan Allah, jangan ragu untuk melaksanakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita pikir, ini justru akan mendatangkan murka Allah, laknat Allah, Allah tidak akan ridho, jangan ragu untuk meninggalkan, jangan ragu untuk menolak. Nah, jadi sidqul fikrah. Kemudian yang berikutnya adalah sidqul amal, sidik dalam beramal. Sidik dalam beramal ini niatnya harus benar, yang kedua tata caranya juga harus benar. Niatnya benar, tapi tata caranya salah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Umpamanya niatnya benar, ingin memperbanyak ibadah, tapi tata caranya salah. Contohnya melakukan sholat sunat ba'da subuh. Nah, ini kan tidak dicontohkan. Niatnya sudah benar, ingin banyak ibadah, tapi tata caranya salah. Kenapa? Tidak ada contohnya dari Rasul. Atau caranya benar, niatnya salah. Contohnya sholat berjamaah di masjid, sering menghadiri majelis taklim, pengajian, majelis ilmu, itu kan bagus. Caranya bagus, tapi niatnya keliru. Umpamanya ya sholat berjamaah di masjid itu ingin dilihat oleh manusia, ria. Sering hadir ke pengajian, ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian. Wah, sudah. Ya, dia tidak mendapatkan balasan apa-apa dari Allah. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Jadi sidqul amal syaratnya dulu. Niatnya benar dan caranya benar. Insya Allah, maka amalnya menjadi benar. Nah, itu tentang sidik. Kemudian kompetensi berikutnya, ya, jujur saja itu tidak cukup. Harus apa? Yang ketiga, tanggung jawab. Ya, umpamanya tadi pelajar jujur dia, kamu mengerjakan tidak?
Kemudian kenapa? Malas. Nah, itu. Jujur dia, tapi tidak bertanggung jawab. Jadi jujur itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya melakukan amal, pekerjaan, perbuatan ya, disertai dengan kesadaran. Nah, itu tanggung jawab. Sadar apa resikonya, sadar dengan akibat yang akan muncul dari perbuatan kita, itu sadar, berarti dia tanggung jawab. Nah, jadi itu kompetensi yang harus kita capai dengan iman kepada malaikat. Apa hubungannya ya, kompetensi tadi dengan iman kepada malaikat? Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kenapa kita harus disiplin? Kenapa kita harus mengikuti aturan? Kan semua yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Raqib, Atid. Ketika berbuat baik, nah, dicatatlah catatan yang baik. Ketika berbuat buruk, ya dicatat sebagai catatan yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika berbuat baik, balasannya baik. Tempat akhirnya nanti baik di surga. Ketika berbuat buruk, maka catatannya buruk, balasannya juga buruk. Nah, ini karena kita iman kepada malaikat, ada malaikat mencatat, maka kita disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti aturan, patuh terhadap aturan tertentu. Walaupun manusia bisa lengah, ya, malaikat itu tidak sedetik pun, ya, Allah itu tidak sedetik pun membiarkan hambanya melakukan sesuatu. Kemudian kenapa kita harus jujur? Ya? Sama, akan diketahui ketika kita tidak jujur, ketika kita curang, ya, ada malaikat pencatat. Kemudian Allah akan memberikan balasan. Dan di antara ciri orang munafik itu, ya, di antara 3 tanda orang munafik itu, idza hadasa kadzab. Ketika berbicara dia bohong. Nah, itu tanda orang munafik. Berarti kalau orang yang beriman itu dia tidak berbohong, senantiasa sidik, senantiasa jujur, senantiasa benar. Dan kemudian ya kita pun harus bertanggung jawab. Nah, dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa disiplin, senantiasa jujur, dan memiliki tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.